Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah yang muliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Dalam ayat di surat Ibrahim Allah berfirman, kata Nabi Musa alaihi salam, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah atau kufur, seluruh kalian dan orang yang di muka bumi, maka Allah Ta'ala senantiasa Dia maha kaya dan maha terpuji. Hadirin sekalian muliakan Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, satu bulan yang sangat ditunggu oleh kaum muslimin. Bahkan di kalangan salafus saleh, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, balighna bi Ramadan. Maka dari itu setiap kita seharusnya menjadikan Ramadan kesempatan yang ini sangat berharga, karena dia termasuk syarafuz zaman, kemuliaan yang Allah berikan. Dalam setahun ada satu bulan yang Allah berikan kemuliaan. Kemudian ketika seseorang didatangi oleh Ramadan, maka ada beberapa amalan yang kalau memungkinkan kita bisa lakukan dan istiqamah di atasnya. Awalan, yang pertama hadirin sekalian, as-saum, maksudnya berpuasa di bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan, usahakan kita istiqamah 1 bulan berpuasa, walaupun berat ataupun lelah dan kemudian banyak tantangan. Kecuali pengecualian yang diberikan syariat, mereka orang-orang yang haid atau mereka orang-orang yang sakit dan safar. Tapi yakinlah bahwa setiap puasa yang kita lakukan, karena memang kata Allah Ta'ala bahwa puasa adalah untuk Dia, bukan untuk kita sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan, wa ana ajzibih, akulah yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, usahakan kita salat malam, maksudnya salat tarawih. Ketika seseorang memandang kurang, maka silahkan ditambah dengan salat lail. Nah, salat yang dilakukan seorang di bulan Ramadan, dia mempunyai keutamaan. Rasulullah menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri salat di malam Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Di riwayat yang lain, man qama ma'al imam, siapa yang salat bersama imam sampai selesai witir, maka ditulis dia salat sepanjang malam. Rasulullah juga bersabda, man qama lailatul qadar, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, usahakan setiap kita banyak bersedekah. Sedekah fi Ramadan afdalus sadaqat, sedekah di bulan Ramadan, sedekah yang paling afdal adalah Nabi, orang yang sangat jawad di bulan Ramadan, sangat dermawan. Dermawan dalam hal harta, juga dermawan dalam hal amalan. Kemudian yang keempat, usahakan setiap kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagian salaf, mereka menghatamkan setiap 3 malam 1 kali hatam. Berarti dalam 1 bulan mereka hatamkan minimal 10 kali hatam. Sebagian mereka fi kulli saba', setiap 7 hari hatam Quran. Wa minhum, di antara mereka, min kulli lailah, di setiap malam 1 kali hatam Al-Quran. Kemudian secara umum mereka menghatamkan di dalam salat setiap 3 malam dalam 33 rakaat 1 kali hatam Al-Quran. Tentu kepada Allah kita berharap dan kepadanya kita bertawakal. Berapapun yang kita baca dengan segala keikhlasan, insyaallah akan ada balasannya. Kemudian yang kelima, usahakan setiap kita kalau bisa dan memungkinkan berangkat umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjan au hajjan ma'i. Sesungguhnya orang yang umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji atau pahala haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mungkin mengeluarkan biaya yang banyak di bulan Ramadan dan mereka berumrah, menggabungkan 2 keutamaan, syaraful makan wa syarafu az-zaman. Syaraful makan, keutamaan tempat, karena yang berada di tanah haram, menghirup udara haram. Kemudian yang kedua adalah syaraf az-zaman,
keutamaan waktu, dan dia berada di bulan Ramadan. Makanya dahulu para sahabat yang mereka datang dari berbagai penjuru, walaupun rumah mereka berjauhan, ketika Ramadan mereka berkumpul. Ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, mencari keutamaan tempat. Jika kita belum memungkinkan, sesungguhnya kita maksimalkan di masjid-masjid yang dekat dengan rumah kita. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, yang keenam, usahakan setiap kita berusaha memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan membaca istighfar. Sebagaimana usahakan kita jangan lalai. Seseorang berusaha untuk terus berdoa di saat iftar, berbuka puasa, berdoa di saat sahur, dan berdoa di sepanjang hari ketika kita berpuasa. Kemudian yang sadisan, yang keenam atau yang ketujuh, kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar, yang mungkin hari ini masih panjang, tapi yakinlah Ramadan begitu cepat berlalu. Rasulullah ketika menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, beliau hanya menyebutkan dengan isyarat 3 kali, 10, 10 dan 9, menunjukkan bahwa Ramadan hanya 4 kali Jumatan. Hari ini kita mulai, sebentar kemudian kita merasakan akan berakhir. Begitulah kehidupan. Sama dengan dunia, sepertinya kemarin masih anak-anak, kemudian dewasa, dan hari ini kita sudah tua. Dan begitulah kalau kita sudah wafat, begitu dunia terasa singkat. Kemudian jangan lupa yang kedelapan, perbanyak kita untuk membekali diri dengan sabar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran adalah nama dari bulan Ramadan. Makanya para ulama bahkan dari Nabi SAW, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan Nabi syahri sabr. Nabi menamakan bulan Ramadan dengan bulan sabar, karena sabar ada 3. Pertama, sabar ketika mentaati Allah, seperti kita salat malam ini. Kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, seperti larangan orang yang puasa makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Dan yang ketiga, sabar ketika ada musibah yang menimpa seseorang. Kata Ibnu Qayyim, di antara musibah yang dirasakan orang yang puasa adalah lelah, capek, atau mungkin dia lapar dan haus. Dan ini bagian dari musibah yang harus kita bersabar. Makanya ketika Ramadan bergabung 3 kesabaran. Sabar ketika mentaati Allah, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah atau ujian dari Allah Ta'ala. Terakhir jamaah sekalian, setiap kita ketika mendapatkan Ramadan harus bertambah syukur kita kepada Allah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan Ramadan, dan kita tidak tahu kapan dan berapa kali jumlah Ramadan yang akan kita dapat. Sebagai penutup, ada seorang di kalangan tabi'in, ketika besoknya dia mau Id, beliau duduk sendirian di pojok salah satu masjid. Kemudian beliau menangis. Ketika ditanya, limadha tabki ghadan yaumul Id, kenapa engkau menangis padahal besok adalah hari raya? Beliau mengatakan, wallahi, katanya, ma atayaqqan hal altaqi bi Ramadan sanah atiyah amla. Saya itu tidak yakin apakah saya bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan aku tidak yakin apakah ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Jamaah sekalian, sebuah kecintaan kepada Allah akan melahirkan kerinduan, dan kerinduan akan melahirkan semangat. Begitulah seorang yang cinta istrinya, dia akan rindu dengannya, dan dia pun akan bersemangat memperjuangkan segalanya. Seorang yang rindu bertemu dengan Allah, itu akibat cintanya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan berjuang untuk mendapatkan bertemu dengannya di surga. Seorang yang cinta dengan puasa dan ibadah di dalamnya, dia akan merindukannya. Ketika datang dia akan maksimalkan, di saat pergi dia akan kehilangan. Dan nanti satu saat ketika Allah berfirman, aina ahlas siyam, manakah orang-orang yang puasa? Di riwayat yang lain, aina saimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka berdirilah orang yang ahli puasa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai akhir zaman. Kemudian mereka masuk ke dalam surga melewati pintu Rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa, setelah mereka masuk ditutup pintunya. Semoga kita ada salah satu di dalamnya
yang masuk surga lewat pintu Rayyan. Nasallallahu taala taufiq wa sadad. Naktafi bihadza al-qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.